Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Amalia Setiawan dengan NIM 211351139, Prodi Teknik Informatika kelas pagi A, Sekolah Tinggi Teknologi Wastu Kencana Purwakarta. Di sini saya akan membuat video tentang graf pada matematika distrik. Berikut saya akan memaparkan materi tentang graf, yaitu sejarah graf, pengertian graf, 2 kategori graf, sederhana dan tak sederhana, 5 jenis beserta cirinya, terminologi graf, pengertian serta contohnya. Menurut catatan sejarah, masalah jembatan Koningsberg adalah masalah yang pertama kali menggunakan graf pada tahun 1736. Di kota Koningsberg terdapat sungai Pregal yang mengalir mengitari pulau Kanepov, lalu bercabang menjadi 2 buah anak sungai. Ada 7 buah jembatan yang menghubungkan daratan yang dibelah oleh sungai tersebut. Masalah jembatan Koningsberg adalah apakah mungkin melalui ketujuh buah jembatan itu masing-masing tepat 1 kali dan kembali lagi ke tempat semula. Lalu pada tahun 1736, seorang matematikawan dari Swiss bernama Leonardo Euler adalah orang pertama yang berhasil menemukan jawaban masalah itu. Dengan pembuktian yang sederhana, ia memodelkan masalah ini ke dalam bentuk graf dan menggambar setiap titik dan diberi label huruf A, B, C, dan D. Pengertian graf. Graf digunakan untuk mempresentasikan objek-objek distrik dan hubungan antara objek-objek tersebut. Gambar di bawah ini adalah sebuah graf peta jaringan jalan raya yang menghubungkan sejumlah kota di Provinsi Jawa Tengah. Definisi graf. Graf G terdapat V dan E yang dalam hal ini V himpunan tidak kosong dari simpul-simpul atau vertices, yaitu V1, V2 sampai dengan Vn. Sedangkan E atau edges adalah himpunan sisi yang menghubungkan sepasang simpul, E1, E2 sampai dengan En. G1 adalah graf dengan himpunan simpul V dan himpunan sisi E adalah F, 1, 2, 3, dan 4. Maka E adalah 1 dengan 2, 1 dengan 3, 2 dengan 3, 2 dengan 4, dan 3 dengan 4. Dan G2 adalah graf dengan himpunan simpul V dan himpunan sisi E adalah V 1, 2, 3, dan 4. Maka E adalah 1 dengan 2, 2 dengan 3, 1 dengan 3, 1 dengan 3, 2 dengan 4, 3 dengan 4, dan 3 dengan 4. Itu himpunan ganda. Hasilnya adalah E1, E2, E3, E4, E5, E6, dan E7. Sedangkan G3 adalah graf dengan himpunan simpul V dan himpunan sisi E adalah V dengan 1, 2, 3, dan 4. Maka E 1 dengan 2, 2 dengan 3, 1 dengan 3, 1 dengan 3, 2 dengan 4, 3 dengan 4, 3 dengan 4, 3 dengan 3, yaitu himpunan ganda. Maka hasilnya adalah E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, dan E8. Pada G2, sisi E3 yaitu 1 dengan 3 dan sisi E4 yaitu 1 dengan 3 dinamakan sisi ganda atau multiple edges atau parallel edges karena kedua sisi ini mengandung 2 buah simpul yang sama, yaitu simpul 1 dan simpul 3. Sedangkan pada G3, sisi E8 yaitu 3 dengan 3 dinamakan gelang atau kalang atau loop karena ia berawal dan berakhir pada simpul yang sama. 2 kategori graf. Berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda pada suatu graf, maka graf digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu 1. Graf sederhana atau simple graph. Graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda dinamakan graf sederhana. Terdapat pada gambar di situ. Sedangkan graf tak sederhana atau unsimple graph yaitu graf yang mengandung sisi ganda atau gelang dinamakan graf tak sederhana. Seperti contoh yang ada di bawah sini. Lalu ada 2 macam graf tak sederhana, yaitu graf ganda dan graf semu. Graf ganda atau multigraf adalah graf yang mengandung sisi ganda. Sisi ganda yang menghubungkan sepasang simpul bisa lebih dari 2 buah. Sedangkan graf semu atau pseudograf adalah graf yang mengandung gelang
Graf semu lebih umum daripada graf ganda karena sisi pada graf semu dapat terhubung kepada dirinya sendiri. Lalu, sisi pada graf dapat mempunyai orientasi arah. Berdasarkan orientasi arah pada sisi, maka secara umum graf dibedakan menjadi dua jenis, yaitu graf tak berarah atau undirected graph dan graf berarah atau directed graph atau digraph. Graf tak berarah yaitu graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah disebut graf tak berarah. Pada graf tak berarah, urutan pasangan simpul yang dihubungkan oleh sisi tidak diperhatikan. Sedangkan graf berarah, graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah disebut sebagai graf berarah. Kita lebih suka menyebut sisi berarah dengan sebutan busur atau arch. Pada jenis-jenis graf dapat kita simpulkan bahwa graf sederhana yaitu sisinya tidak berarah. Sisi ganda dibolehkan itu tidak, atau sisi gelang dibolehkan tidak. Pada graf ganda, sisi tidak berarah, sisi ganda dibolehkan itu ya, dan sisi gelang dibolehkan tidak. Pada graf semu, sisinya tidak berarah, apakah sisi ganda dibolehkan? Ya. Apakah sisi gelang dibolehkan? Ya. Lalu pada graf berarah, apakah sisi berarah? Apakah sisi ganda diperbolehkan? Tidak. Apakah sisi gelang diperbolehkan? Ya. Lalu pada graf ganda berarah, sisinya itu berarah. Lalu apakah sisi ganda diperbolehkan? Ya. Dan sisi gelang diperbolehkan? Ya. Terminologi graf. Pertama, yaitu ketetanggaan atau adjacent. Dua buah simpul dikatakan bertetangga bila keduanya terhubung langsung. Dilihat pada graf 1, pada graf G1, yaitu simpul 1 bertetanggaan dengan simpul 2 dan simpul 3. Simpul 1 tidak bertetanggaan dengan simpul 4. Yang kedua yaitu bersisian atau insidensi. Untuk sembarang sisi E, V, J, dan VK dikatakan E bersisian dengan simpul FJ atau E bersisian dengan simpul FK. Ditinjau pada graf G1, sisi 2 dan 3 bersisihan dengan simpul 2 dan simpul 3. Sisi 2, 4 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 4, tetapi sisi 1 dan 2 tidak bersisian dengan simpul 4. Simpul 3 yaitu simpul terpencil atau isolated vertex. Simpul terpencil ialah simpul yang tidak mempunyai sisi yang bersisihan dengannya. Seperti dilihat pada graf G3 yaitu simpul 5 adalah simpul terpencil karena dia tidak bersisian dengan yang lain. 4. Graf kosong atau null graph atau empty graph. Graf yang himpunan sisinya merupakan himpunan kosong. Dilihat pada graf 5 yaitu terdapat beberapa titik yang tidak mempunyai garis, itu disebut graf kosong. Yang kelima yaitu derajat atau degree. Derajat suatu simpul adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Notasinya yaitu D dan V. Ditinjau pada graf 1, graf G1, D1 sama dengan D4, sama dengan 2, D2, sama dengan D3, hasilnya 3. Ditinjau pada graf 3 yaitu D5 sama dengan 0 karena simpul terpencil, dan D4 sama dengan 1 yaitu simpul anting-anting atau pendant vertex. Ditinjau pada graf kedua, graf G2 yaitu D1 sama dengan 3 bersisihan dengan sisi ganda, dan D2 sama dengan 4 yaitu bersisian dengan sisi gelang atau loop. Bisa dilihat pada graf di atas, derajat setiap simpul ditunjukkan pada masing-masing simpul. Yang keenam yaitu lintasan atau path. Lintasan yang panjangnya N dari simpul awal V0 ke simpul tujuan yaitu Vn di dalam graf G ialah barisan berselang-seling simpul-simpul dan sisi-sisi yang berbentuk F0, S1, V1, E2, V2 sampai dengan Vn sama dengan 1. En, Vn. Sedemikian sehingga S1 yaitu V0, F1 dan E2, V1, V2 sampai dengan En sama dengan Vn min 1 dan Vn adalah sisi-sisi dari graf G. Ditinjau pada graf G1,
Lintasan 1, 2, 4, dan 3 adalah lintasan dengan barisan sisi 1 dengan 2, 2 dengan 4, 4 dengan 3. Panjang lintasan adalah jumlah sisi dalam lintasan tersebut. Lintasan 1, 2, 4, dan 3 pada G1 memiliki panjang 3. Yang ketujuh yaitu siklus atau cycle atau sirkuit atau circuit. Lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama disebut sirkuit atau siklus. Ditinjau pada graf G1 yaitu 1, 2, 3, 1 adalah sebuah sirkuit. Panjang sirkuit adalah jumlah sisi dalam sirkuit tersebut. Sirkuit 1, 2, 3, 1 pada G1 memiliki panjang 3. Yang kedelapan yaitu terhubung atau connected. Dua buah simpul V1 dan simpul V2 disebut terhubung jika terdapat lintasan dari V1 ke V2. G disebut graf terhubung atau connected graph jika untuk setiap pasangan simpul V1, VI, dan VJ dalam himpunan V terdapat lintasan dari VI ke VJ. Jika tidak, maka G disebut graf tak terhubung atau disconnected graph. Yang kesembilan yaitu upagraf rentang atau spanning subgraph. Upagraf G1 yaitu F1 dan E1 dari G yaitu V dan E dikatakan upagraf rentang jika V1 sama dengan V yaitu G1 mengandung semua simpul dari G. Dilihat pada gambar di bawah itu, yang bagian A yaitu graf G, yang kedua yaitu bagian B yaitu upagraf rentang dari G1 dari G, dan yang C itu bukan upagraf rentang dari G. Lalu yang ke-10 ada cut set. Cut set dari graf terhubung G adalah himpunan sisi yang bila dibuang dari G menyebabkan G tidak terhubung. Jadi, cut set selalu menghasilkan dua buah komponen. Pada graf di atas, 1 dengan 2, 1 dengan 5, 3 dengan 5, 3 dengan 4 adalah cut set. Terdapat banyak cut set pada sebuah graf terhubung. Himpunan 1 dengan 2, 2 dengan 5 juga adalah cut set. 1 dengan 3, 1 dengan 5, 1 dengan 2 adalah cut set. 2 dengan 6 juga cut set. Tetapi 1 dengan 2, 2 dengan 5, 4 dengan 5 bukan cut set. Sebab himpunan bagiannya yaitu 1 dengan 2, 2 dengan 5 adalah cut set. Lalu yang ke-11 adalah graf berbobot atau weighted graph. Graf berbobot adalah graf yang setiap sisinya diberi sebuah harga atau bobot. Terlihat seperti pada gambar di bawah tersebut. Selesai sudah materi tentang graf yang saya paparkan kali ini. Sungguh gagah Raja Malaya dari Malaka ke Jalan Cempaka. Sampai di sini dulu presentasi dari saya. Wassalamualaikum dan sampai jumpa. Dadah.